SFH, suluk from home. Lumayan. Dan banyak yang berhasil loh. Belum ada yang dari Sumatera Barat datang ke rumah, udah umur 60-an, khatam 70.000 kali 7, la ilaha illallah. Mulai dari zikir Allah, alhamdulillah khatam, alhamdulillah. Kalau nggak izin Allah, nggak mungkin. Berarti Allah ingin memuliakannya. Alhamdulillah. Biasanya kalau berhasil, tambah hina dirinya. Merasa hina. Bertambah syukur, bahagia. Bukan merasa, oh gue bisa. Enggak. Ya. Jadi orang tambah banyak zikir, bukan tambah sombong. Itu udah kaidah. Enggak seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang terhijab. Yang mengkhawatirkan kalau kita tambah banyak zikir, kita jadi surya. Enggak ada rumusnya dalam zikir. Orang tambah zikir, ya tambah tenang. Ya. Alladzina safau anil ahwiyatil mudillah. Yang mereka bening terbebas suci dari hawa-hawa kecenderungan yang menyesatkan. Wa amsaku anil akhlaqir radiyah, yang mereka menahan diri dari akhlak yang tercela. Fa udkhilu fi zumratil abdal. Nah, ini penting sekali. Kalau mereka istiqomah di situ, pertama apa? Murid, fuqara, sadiq, mau bersuluk, mau membersihkan akhlak. Jadi takhalli, kalau dulu ya. Takhalli, lalu dia bertahalli, membersihkan dirinya, lalu mengambil akhlak yang bagus. Siap-siap, udkhilu, mereka akan diundang, dimasukkan. Inilah makna ayat, wadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam daftar hamba-hamba Allah. Ibadi itu yang paling tinggi, namanya Ghaus, cuma satu. Ada 313 aktab, kutub. Ada yang jumlahnya ribuan, itu abdal. Karena setiap aktab ini di bawahnya ada abdal-abdalnya. Kalau meninggal aktab ini, nanti yang abdalnya maju. Muridnya yang terbaik, yang dipilih Allah, akan menjadi kutub. Begitu terus, sampai nanti. Dan gak akan habis, sampai Ya'juj Ma'juj keluar, dan kiamat terjadi. Ya, Ya'juj Ma'juj masih lama loh ya, jangan khawatir. Jangan cocok logi, Cina apa, enggak. Itu betul-betul di dalam, mereka di satu tempat sekarang yang sudah disegel oleh Sayyidina Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ya, Alexander the Great. Cuma karena si Ya'juj Ma'juj dulu mengatakan, insya Allah kami bisa buka. Karena dia gunakan nama insya Allah. Maka setiap hari dibuka, kata Nabi. Tapi ketutup lagi. Berangkat pagi, mau buka, sore udah kebuka segini. Besok pagi mereka balik lagi. Ketutup lagi. Begitu. Itu canggihnya asma yang dipakai oleh Zulkarnain. Sakti gitu. Ya, itu kesaktian asma. Orangnya udah meninggal. Zulkarnain itu nabi, tapi bukan rasul. Nabi, tapi bukan. Apa buktinya? Kisah dia dengan Nabi Khidir bukan? Di zaman itu, kalau ada orang jadi murid Nabi Khidir, pasti nabi. Di zaman ini, kalau ada orang jadi murid Nabi Khidir, pasti wali. Pasti wali, bukan nabi. La nabi ya min ba'di. Kalau ada yang ngaku nabi, berarti bukan Khidir. Hudur deh. Fa'udkhilu fi zumratil abdal. Mereka akan diundang, dimasukkan ke dalam barisan-barisan kelompok abdal, wali-wali abdal. Itu udah tinggi. Karena abdal ini udah ring 3. Abdal, kutub, ghaus. Antum jangan mikir jadi ghaus. Ya, kita bukan habaib. Di antara habaib belum tentu juga jadi kutub, belum tentu jadi ghaus. Ghaus cuma satu. Itu manusia pilihan, dan Allah persiapkan dia dari kecil. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dipersiapkan bahkan sebelum lahir. Udah kebaca sama wali-wali. Ya. Kalau kita wali murid. Ya, semoga jadi wali Allah ya. Wa ahlil walayah, dan ahli kewalian. Jadi dimasukkan. Wattusifu bil ainiyah, mereka akan diberi sifat yang aini,
yang asli, ain. Ain itu sumber yang asli, bukan lagi ada istilah kawan saya, ya, Syekh Abdullah Mansur namanya, dia mengatakan ada kesejatian bayangan, ada kesejatian hakiki. Wah, istilahnya serem juga ya. Jadi ada orang yang merasa dia sudah mengenal dirinya, sudah merasa tinggi makomnya, ternyata itu palsu. Bayangan. Dan itu banyak terjadi. Ya, dan sekarang banyak tuh yang muncul-muncul itu, dia mengira udah sakti, udah sangat soleh, nantangin itu masih bayangan semua. Ya. Ala wajhil ikhtisar wal iklal, dengan cara yang ikhtisar dan sedikit khasyatas samah wal malal, khawatir nanti antum bosan. Jadi beliau itu udah tahu mahasiswa ribat, santri ribat bakal bosen. Ya kebaca sama dia ya. Lalu dimulai dengan fasal fil irada wal murid wal murad. Asal kata murid dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab murid. Murid itu siapa? Orang yang punya iradah. Orang yang punya iradah artinya apa? Keinginan. Keinginan apa? Kehendak yang luhur, itu namanya iradah. Kalau kehendaknya tidak luhur, tidak suci, namanya syahwah. Maka Allah tidak disifatkan dengan syahwat, tapi disifatkan dengan, jadi antum nggak boleh mengatakan ya mustahi, ya Allah yang maha berkehendak, itu nggak boleh, karena nama Allah tidak boleh dikiaskan. Nah ini salah satu ta'lim dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah bahwa nama Allah boleh dikiaskan dengan struktur tasrif. Nggak boleh. Nama Allah seperti Allah menamakan dirinya, seperti itu kita menamakan dirinya. Ya. Nah, kalau ada seorang hamba berkeinginan untuk menempuh jalan mengenal Allah, disebutlah dia murid. Nah, antum ingin mengenal Allah nggak? Tidak ada Itu suara. bukan murid. Ya. Lalu ada al-murad. Ada murid, ada murad. Ini kan panjang nih. Mau diringkas, mau dibacain. Kita ambil beberapa, lalu kita ringkas ya. Lalu kalau seorang murid sudah punya iradah, kehendak yang luhur, berarti kebalikannya apa? Dia meninggalkan kehendak yang rendah, luhur tinggi. Maka kata beliau, al-iradah fatarku ma alaihi al-adah. Orang yang sudah jadi murid, berarti dia punya karakter iradah, maka dia meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan orang kalau jam 3:30, jam 4 tidur apa bangun? Tidur. Nah, antum tinggalin itu. Terus bangun, tahajud, wirid. Itu ya. Wa tahqiquha nuhudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tarku ma siwa. Sederhananya, iradahnya murid itu apa? Murid berkehendak apa? Bangkitnya kolbu dalam mencari ma'rifatullah dan meninggalkan selain Allah. Di kolbu loh ya. Berarti zahirnya masih kerja nggak? Masih. Zahirnya masih kuliah nggak? Jadi jangan tinggalin kuliah ya. Yang masih kuliah. Udah selesai? Kelas? Wajib. Ini kenapa jadi Saulin begitu? Okta. Dari mana aja? Dari kampung? Lanjut S2 ya? Ya, atau S3. Baik. Jadi apa yang disebut murid? Orang yang punya iradah. Iradah apa? Keinginan yang luhur, yang tinggi, yang mulia, menempuh jalan mengenal Allah. Udah, kita udah disebut murid, insya Allah. Kan Allah mandang kolbu antum nih. Apain ya?
Jadi bukan karena saya, bukan karena teman, bukan karena pasangan, bukan karena teman, enggak. Tapi karena keinginan yang luhur itu. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْإِبَادَةَ الَّتِي هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا salah cetak nih ya. فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ. Nah, di sini al-ibadah. Jika seorang hamba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kecenderungan duniawi, bahkan ibadah ritual-ritual yang sifatnya ukhrawi, yaitu seharusnya fatajarradat hina izin iradatuhu, maka iradahnya menjadi bersih. Disebut orang ini zuhud. Zuhud itu dua, dari dunia naik zuhud dari akhirat. Jadi dia pun gak minat surga kecuali Allah suruh menginginkan surga yang kita jelaskan tadi. Fal iradatu muqaddimatun ala kulli amrin summa yaqibuha al-qasdu summa al-fi'lu. Jadi murid itu di dalam dirinya ada proses. Terjadi nggak sama antum nih? Pertama, ada keinginan, buktinya mau datang, mau ngaji, baik offline ataupun online. Ya. Yang kedua, al-qasdu. Seperti qasdu. Berniat, bertujuan. Orang kalau sudah jadi niat itu dalam bahasa Arab dimulai dengan qasdu. Qasdu ini orang punya visi. Apa visinya? Mengenal Allah. Nah, kalau dia sudah punya niat mengenal Allah, barulah turunannya fi'il. Fi'il itulah yang disebut thariqah. Ya, jadi ada tiga. Iradah itu muqaddimah, lanjutnya qasdu niat, berikutnya berfi'il, berthariqah. Ya. Fahiya bad'u tariqi kulli salikin wasmi awwali manzilatin wasmu awwali manzilati kulli qasidin, ya. Jadi inilah permulaan dari yang ditempuh salik dan makom pertama yang dicapai oleh seorang qasid. Sama, qasid dengan salik artinya sama. Dalilnya apa? Di surah Al-An'am ayat 52 ya. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan kamu tolak orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Petang ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia sekarang apa? Pagi dan sore ya. Saya masih ingat tuh ayah saya kalau nyebut sore itu petang. Ya. Allah petang gitu. Kita kirain petang itu kemarin kan. Kayaknya bahasa-bahasa begitu udah mulai hilang. Yang masih make teman-teman kita di Malaysia. Jadi kita beruntung kalau antum mau tahu bahasa Melayu asli, datanglah ke Malaysia. Di Riau masih ada, di Jambi masih ada. Cuma udah kena bahasa Indonesia semua ya. Baik. Fanaha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam an tardihim wa ib'adihim wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah, sama mirip dengan Al-An'am tadi di surat Al-Kahf ayat 28. Ini dalil tarekat semua, dalil murid. Bertahanlah kamu, wasbir di sini artinya bukan bersabar harfiah Indonesia, tapi wasbir, bertahanlah kamu. Kalimatnya nafsak. Berarti kita emang bertugas menahan si nafs. Kalau ruh nggak perlu dibilangin, dia udah ngejar deh. Tapi kalau nafs dia perlu ditahan. Tahanlah nafs jiwamu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum. Inilah yang kita sebut suluk. Jadi dia gembleng dirinya bersama mereka. Nih antum nih, kalau kita nanti buat misalnya nih, iktikaf 40 hari. Pasti ada yang 10 hari kabur. Ada. Dulu di tempat saya ada yang kejadian gitu. Nggak kuat, Ustaz, mau pulang baru 3 hari. Ditelepon dulu sama istrinya. Karena waktu itu kita kasih kelonggaran. Boleh buka handphone jam 5. Setiap jam 5, nggak hidup handphonenya, ya dicari yang lain. Tapi kita boleh. Dia mau 3 hari, udah syukur. Ya toh?
Alhamdulillah dia mau mencoba 3 hari kan coba-coba. Ya, lumayan. Nah, antum ketika kita baca rotib pasti ada perasaan, lah rotib lagi gitu ya. Lama duduknya gitu. Ada perasaan gitu nggak? Dulu awal-awal sampai sekarang. Ya. Itu yang menggoda siapa? Nafs. Nah, katakan kepadanya, nafs, kamu tenang, kamu bertahan di sini. Ya. Kalau di ujung ayat itu kan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kamu memandang mereka rendah kira-kira begitu karena kamu menginginkan dunia. Baik. Jadi siapa yang disebut murid? Man kanat fihi hadhil jumlah wattasafa bihadhihi sifah. Jadi siapa yang disebut murid? Orang-orang yang mempunyai karakter di ayat ini dan bersifat dengan sifat-sifat yang ada di situ. Ya, sifat sabar tadi ya. Tidak menginginkan dunia dan segala macamnya. Fahuwa abadan muqbilun 'ala Allah Ta'ala wa ta'atih. Dia setiap saat berkiblatnya kepada Allah dan taat. Muwallin an ghairihi, berpaling dari selainnya, yasma' min Rabbih azza wa jal faya'mal bima fil kitab wa sunnah. Ini kata-kata inti nih. Jadi ciri-ciri salik itu dia mendengarkan kalam Allah dari Quran, kalam Rasulullah dari sunnah, lalu beramal. Maka kata Imam Junaid, ilmuna muqayyadun bil kitab sunnah. Ilmu kita dia erat dengan kitab dan sunnah. Jadi tidak benar sufi itu beramal dengan mimpi, nggak ada. Kita nggak beramal dengan mimpi. Kita amalnya pakai Quran dan sunnah. Mimpi, ilham itu cuma penguat Al-Quran dan sunnah. Quran dan sunnah sebenarnya nggak perlu dikuatkan. Penguat Quran dan sunnah yang kita yakini berarti latihan-latihan itu kalau antum kemudian dapat mimpi, merasakan pengalaman rohani, itu untuk menguatkan yakin. Liyakuna minal muqinin. Sama seperti Sayyidina Ibrahim. Atau Sayyidina Ibrahim mengatakan liyutma'inna qalbi. Kita kan nggak ada kan yang meragukan Quran. Cuma kalau dibawa ke diri antum mulai ragu. Gitu. Nah, itulah gunanya bertorikoh. Wa yasumma amma siwa dhalik, dia berusaha untuk menghindar dari yang lain. Wa yubsir binurillahi azza wa jalla fala yara illa fi'lahu fi. Ya. Orang ini mencoba untuk melihat hanya dengan nur Allah. Wah, berat kan ini? Wah, ini panjang nih ceritanya. Nah, ini yang disebut oleh beliau, pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun. Beriadah. Enggak merhatiin orang, dia cuma merhatiin dirinya. Fa'ahraqta, kita loncat aja. Fa'ahraqta kullama hunalik. Kamu bakar secara maknawi selain itu. Itu sebabnya Imam Sya'rani, karena dia bangga dengan karyanya, karena sudah masyhur dengan karya kitab, datang ke Imam Ali Al-Khawas. Udah ratusan gurunya, tapi hanya satu gurunya yang bisa bikin dia futuh. Bisa kebuka hijab dari dirinya. Guru yang lain sungkan sama dia. Kalau guru sungkan sama murid, ya murid merasa dirinya sesuatu. Guru mana nih yang berani ngomong? Al-Imam Ali Al-Khawas. Nggak bisa tulis baca, tapi apa yang dibaca Sya'rani kebaca sama dia. Maka kata Imam Ali Al-Khawas, ahrik jami'a kutubik au tasaddaq ala al-fuqara. Au bi'ha wa tasaddaq ala al-fuqara. Kamu bakar semua buku-bukumu yang kau banggakan itu, atau jual, hasilnya berikan ke fuqara. Ketika dia membakar, sebagian dia jual, di saat itulah dia membakar semua ego, semua sifat buruk dalam dirinya. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, orang kalau belum matang nulis buku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dia ingin cari kekayaan dari buku itu. Ya mohon maaf. Boleh secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat ini jadi masalah. Buktinya nanti kalau ada orang yang mencoba, kita nggak menghalalkan orang plagiat ya.
dia cetak sama orang tanpa izin, udah ngamuk-ngamuk, ini tanda udah nggak ikhlas. Emang itu ilmu ente, ya? Imam Bukhari sampai sekarang kitabnya dicetak orang, beliau dapat $1 dolar ya? Ya ada, marah nggak beliau? Nggak ada tuh, orang udah meninggal, malah enak di sono. Seandainya semua orang yang punya buku hari ini tahu, kalau bukunya diplagiat orang, di apa, copyrightnya disembarangin orang, dia akan seneng dikubur. Pasti dia bilang, semua bukuku aku akan wakafkan. Seandainya mereka tahu. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Ya boleh-boleh aja sih, antum mau kaya dengan buku antum boleh. Tapi emang itu punya kita. Emang ilmu yang ada di situ ilmunya kita. Ya, pasti bukan. Buktinya antum bisa lupa. Itu bukan punya kita. Apalagi kalau kita habis baca baru tahu, ya. Nah, di sini dia sebutkan makomat. Jadi dia cerita tentang makomat. Makomat. Nah, sampailah kepada fala yakhtar hamda ibadillah wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia enggak terobsesi lagi dengan like-nya orang, ya. Banyak follower, no, ya. Bagi dia enggak penting, mau ada follower, mau ada like, enggak ada urusan. Wa yatahabbab ila rabbi bi kasratin nawafil, dia mulai banyak latihan salat-salat yang sunnah, zikir-zikir sunnah. Mukhlishan lillahi ta'ala, berusaha ikhlas hatta yasila ila Allah, sampai wusul ke hadirat Allah. Wa yahsul fi zumrati ahbabillahi ta'ala wa muradih. Lalu dia diundang, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai Allah dan yang diinginkan Allah. Berarti pilihan toh. Berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Fahina idzin yusamma muradan. Maka saat itu dia bernama murad, bukan murid lagi. Kalau murid dia yang mengejar, kalau murad Allah yang langsung kasih. Inilah awal laduni. Laduni yang dicari oleh para mursyid-mursyid thariqat dari dulu, salah satunya adalah nama syafaat dari Rasulullah atau nama syafaat dari Khalifatullah. Maka apa kata beliau? Fatahuttu anhu asqala saliki tariqil akhirah. Apa indikatornya? Amal yang tadinya dipandang berat waktu bidayat, awal-awal terasa ringan. Ya. Wa yughsalu bima'i rahmatillah wa ra'fati wa lutfi. Lalu dalam bahasa majazi bagi orang ahli syariat, tapi hakiki bagi ahli hakikat, dia dimandikan dengan air rahmatullah, air kasih sayang Allah. Berarti dia bergelimang apa? Kasih sayang atau kebencian? Kasih sayang. Wa ra'fatihi wa lutfihi. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Maka Allah bangunkan baginya manzilah, makom, istana di sisi Allah. Kalau dia naik, dia tinggal naik ke situ. Transit dia di situ. Wa tukhla anhu anwa'ul khila. Lalu dibuanglah darinya, ditanggalkan darinya jubah-jubah yang menghalangi dia dari Allah. Jubah merasa alim. Kalau habaib, jubah merasa nasabnya nasab Nabi. Kalau doktor merasa doktor, magister, S1, LLC, segala macam, merasa itu. Yang paling berat bukan itu, teman-teman. Merasa mursyid. Itu paling berat. Merasa bertorikot, merasa ahli torikot ini paling susah. Kalau sudah ditanggalkan itu, otomatis dia sampai kepada al-ma'rifatu billah wal unsu bih. Dia akan mengenal Allah, lalu bermesraan dengan Allah. Itu uns. Uns, ya. Ada sahabat Nabi, Abdullah bin Unais, ya. Anis, uns, artinya kemesraan bersama Allah. Wasukun wattuma'ninah ilaih, ada rasa damai bersama Allah. Ya, lagunya siapa?
lagunya Chrisye ya. Itu saya kalau dengar saya bisa nangis tuh. Kayaknya yang nulis, yang buat syairnya dengan kolbu kayaknya ya. Siapa yang buat ini? Bukan dia. Taufik Ismail ya. Semoga Allah masih hidup. Semoga Allah jaga beliau ya. Itu aset bangsa, kita nggak tahu umur beliau nih. Beliau kebanggaan bapak sastra kita sekarang. Kayaknya kolbunya bening sekali ya. Oh iya, dia kan keturunan ulama juga. Kalongan tapi orang Sumatera. Ya, ya. Lalu wayantik. Nah, kalau udah begitu baru orang bisa berkalam dengan hikmah. Bihikmatillah wa asrarillah ba'dal idnis sarih. Setelah dapat izin yang nyata bagi ahli hakikat, walaupun majazi bagi orang ahli zahir. Berasa sama dia dapat izin. Itulah makomnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Itu Nabi, tapi bukan Rasul. Luqman Al-Hakim. Dia diberi hikmah langsung dari Allah. Walaqad atayna Luqman Al-Hikmah. Berarti langsung dari Allah. Nabi itu. Karena sebelum zaman Rasulullah, semua yang diberi itu Nabi. Jadi kalau antum nih wali hari ini misal, amin. Hidup di zaman dulu, pasti Nabi. Kalau antum waliullah bukan wali setan. Nah, balil khabar minallah, bahkan ada kabar perintah dari Allah. Jadi Imam Nataillah itu nggak berani nulis hikam kalau Allah nggak izin. Secara rohani dia dapat ilham ya. Begitu juga kalau mursyid-mursyidnya, wali-wali bener, itu dia nggak mau ngijazahin muridnya kalau nggak izin dari Allah. Nah itulah yang terjadi pada Sahibul Wafa, Tajul Arifin Abah Anom. Ya, beliau barangkali nggak melihat di kalangan muridnya yang menerima tetesan kewalian itu. Barangkali, wallahu alam ya. Bisa jadi ada setelahnya, kita nggak tahu. Wallahu alam, itu urusan orang-orang yang pakar di bidangnya. Nah, karena itu bukan ranah kita, ya kita tidak berkalam banyak. Cuma kalau ada orang nanya, kenapa? Ini dia. Beliau nggak dapat izin. Kalau beliau tetap keluarkan izin, maka beliau melanggar kaidah, melanggar dharma istilahnya. Nah, itu beliau hindari ya. Wali nggak tuh? Wali yang begitu ya. Baik. Wa yulaqabu, dia level inti. Lalu dia diberikan laqab bi alqab. Alqab jama' atau mufrad? Jama'. Dengan gelar-gelar. Yatamayyazu biha baina ahbabillah. Yang gelar itu masing-masing antum pasti beda. Ada gelar nama ruhani, ada gelar kewalian. Nanti antum ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim. Itu gelar-gelar itu. Kalau yang ngeluarin Al-Ghaus atau Rasulullah. Kalau mursyid belum tentu, itu nama sanad. Jadi antum kalau dapat gelar dari guru mursyid itu gelar sanad. Bukan gelar ini ya. Nah, tolong dibedakan. Fayadkhul fi khawasillah. Lalu dengan gelar-gelar dari sisi Allah itu password. Baru dia bisa masuk ke kalangan wali-wali yang khusus di sisi Allah. Wa yusamma bi asma. Asma satu apa banyak? Lalu dia diberi nama dengan nama. Maka itu lembaga jiwanya, lembaga rohaninya, bahwa dia banyak nama. La ya'lamuha illallah. Yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah. Orang Arab kalau ngomong begini saking banyaknya. Kalau ada kalam ini, ente punya rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Itu maksudnya rahasianya banyak. Bukan berarti selain Allah nggak tahu. Ya, kalau Allah kasih tahu kan bisa aja.
Nah, setelah itu wa yattali ala asrarin takhussuhu fala yabuhu biha inda ghairillah sampai akhir. Nah, maksud saya cuma mau menyebutkan 2 baris ini atau 4 baris ini. Bahwa seseorang murid kalau sudah berpangkat murad, maka dia akan punya nama ruf. Dia akan punya gelar-gelar rohani. Itu maksudnya, ya. Jadi yang hanya Allah lah yang tahu. Rasulullah dan Al-Ghaus. Imam Ibn Sabi'in dalam risalahnya Ibn Sabi'in, ya, itu anaknya dikasih gelar lakob. Lakobnya itu berkaitan, jadi ada lakob berkaitan dengan nama Asmaul Husna. Anta Abdun apa gitu. Itu disebut Abdun Nur, Abdul Haq. Nah, dan ini tidak dibagikan kepada semua orang. Kenapa? Ini haknya Rasulullah. Jika di zaman Rasulullah sahabat-sahabat itu langsung dapat syafaat Nabi, maka di akhir zaman ini para mursyid-mursyid semua ingin cari nama ini sebenarnya. Supaya berhenti dari Abdul Nufus menjadi Abdul Kudus. Hamba jiwa menjadi hamba Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita mintakan nama itu. Jadi antum yang sudah dapat nama, udah dibagiin Sani. Belum ya. Nanti urusannya masih di Musa ya. Ya, yang belum nantilah, itu gelombang 1 lah ya. Dan itu yang mengeluarkan bukan saya loh, itu bukan hak saya. Ya, itu hak orang yang hanya yang kita sebut al-ghaus. Jadi kalau orang nanya benar nggak nih? Nah, maka nanti antum kalau ada nanti di akhir zaman atau sekarang ini orang ngaku-ngaku wali, tinggal tanya aja nama ruhnya siapa. Ya, nama ruhaninya siapa? Ya, kalau dia namanya nama-nama Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, itu nggak masuk tuh ya, nggak masuk gitu. Itu bayangan semua, nggak ada yang asli. Ya, namanya Arab, walaupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi dia nama. Itu terserah kan, kalau nama kan nggak mesti ikutin kaidah. Boleh-boleh aja toh. Baik. Udah dulu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nah, di sini halaman 270 kalau mau lihat ya. Darul Kutub Ilmiah jilid 2. Nah, ini harus mulai kita explore hari ini supaya nggak kaget nanti. Nggak kaget nanti kalau suatu saat nama-nama itu keluar. Ya, fi akhar. Ya. Iya, hilang. Hmm. Hmm. Ya, ya. Hmm. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Udah mulai masuk ke ma'rifatullah ini udah. Ada wali yang diberhentian dari kewaliannya. Ada nggak? Ada. Yang enggak cuma nabi, karena nabi pasti maksum. Kalau nabi wali kan nggak maksum. Mungkin namanya maksum ya, mbahnya Dodo. Syekh Maksum ya, An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Jadi bisa diturunkan itu tadi dialog Abu Yazid Al-Bustami dengan seorang ibu-ibu yang kasyaf dan mengatakan, ente kalau melanggar adab di dalam masjid bisa dihapus namamu di daftar langit. Daftar itu namanya berarti ada di sono. Berarti kita punya nama di langit kalau kita wali. Kalau nggak wali ya nggak ada. Nah, Sidi Ahmad Tijani mengatakan, ya,
Kalau ada orang nih, bahkan anak yang dianggap anak hina, tidak punya bapak, bisa nggak jadi wali? Kalau ketemu Al-Ghaus bisa, tapi kalau ketemu kita belum tentu bisa. Ya, jadi kalau ketemu dengan Al-Ghaus bisa dibersihkan oleh beliau. Kan anak yang antum sebut anak luar nikah itu dia nggak salah dia kan, salah bapaknya, omaknya. Jadi kita nggak boleh menghina mereka. Siapa tahu dia lebih tajam kalbunya dari kita, bisa jadi ya. Terus mungkin nggak dia kembali? Mungkin. Nah, wali-wali itu sebenarnya dia punya nama ini, nama dirinya. Saya udah sering mengatakan teman-teman, antum sekarang namanya ini siapa yang ngasih? Bapak. Kalau masuk kubur berlaku nggak namanya? Ada nggak yang punya anak atau saudaranya, tetangganya, udah berapa hari belum dikasih nama? Ada kan? Artinya nama itu tidak kekal. Kenapa? Nama KTP, nama kakak, bisa dirubah-rubah. Iya kan? Hah? Itu nama jasad, yang ngasih bapak kita jasad, atau kiai siapa gitu. Kalau dikasih kiai, berarti dapat syafaat kiai ntar. Tapi syafaat kiai kan panjang birokrasinya, dari gurunya, gitu ya. Antum masuk ke komunitas tarekat nih, dikasih nama. Nah, nama itu kalau berdasarkan sanad tarekat, ya lewatin tarekat dulu. Panjang. Tapi kalau Al-Ghaus langsung ke Nabi. Kalau walinya Al-Ghaus, ya semoga antum masuk, kita masuk semua, amin. Nama ini itu kalau boleh disebut nama, meminta supaya nama kita nanti masuk ke daftar orang yang Nabi beri syafaat di padang mahsyar. Itu hakikatnya sebenarnya. Kan di padang mahsyar itu dikatakan Nabi Muhammad mencari umatnya, sedangkan umat itu mencari Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Dan semua Nabi itu mengatakan kami nggak punya hak syafaat. Siapa yang punya hak syafaat? Itu yang disebut Al-Fatih lima ughliq. Pembuka dari semua yang ditutup. Apa yang ditutup? Hak memberi syafaat. Dan hak memberi syafaat itu hanya ada pada Nabi dan Al-Ghaus fi akhir zaman. Ya Imam Mahdi lah. Zaman kita ini Imam Mahdi. Ya semoga kita ketemu nanti. Ya. Ya, Al-Ghaus. Ya biasanya setiap Ghaus itu punya kuota dia. Syekh Abdul Qadir, Ibn Arabi kalau di kitab disebutkan kuotanya 1.000 orang. Berarti dia boleh ngasih nama muridnya 1.000 gitu. Lewat dari itu nama berkah. Yang 1.000 itu asli itu. Asli itu. Nama ini ada yang disebut nama makom kewalian. Dan makom kewalian itu namanya selalu pakai Asmaul Husna. Jadi di dalam Ismu Sultan itu ada titik-titik nama. Ada nur-nur, ada namanya Nur Walayah. Nama kewalian dia di bawah asma yang mana? Kalau orangnya dapat pancaran Rahman, nanti namanya adalah Abdur Rahman. Dia orang suka tobat, Abdul Tawwab. Orang suka ilmu, Abdul Alim. Orang yang kuat hikmahnya, Abdul Hakim. Itu begitu, dan itu gak dibuat-buat. Gak bisa dibuat-buat. Emang udah dari sononya, jatah rohani itu. Ya. Nah, ilmu ini yang dicari-cari orang. Ya, minimal kita udah dapat guidance-nya lah ya, bahwa ada loh di kitab. Jadi kalau ada orang nanya, kita punya jawabannya. Al-Qismul Khamis dari kitab Al-Ghunyah. Ya. Udah. Masih. Itu Abdurrahman itu nama walayah, nama kewalian. Jadi kalau Nabi mengatakan Ahabul asma ilallah Abdurrahman, itu nama kewalian, nama rohani orang. Tapi Nabi sendiri punya anak gak dikasih nama Abdurrahman tuh? Kok dikasih namanya Ibrahim? Kok dikasih namanya siapa?
Qasim, kenapa nggak dikasih Abdu? Berarti Nabi paham sekali karena memang ilmunya ilmu beliau. Ini Qasim, ini Ibrahim, ini Zainab, ini Fatimah. Di dalam dirinya ada nur-nur. Salah satu nurnya ada abad apa? Abdurrahman kah? Ya, waktu Ibrahim wafat, Nabi nangis gak? Nah itu udah ada indikasi itu. Oh mungkin ada pancaran nur apa di Ibrahim. Walaupun hadis dhaif, Nabi mengatakan, "Lau kana hayyan la kana nabiyan siddiqan." Tapi hadisnya dhaif ya. Kalau Nabi Ibrahim hidup, kalau anak beliau hidup, Ibrahim bin Maria al-Qibtiyah, tentu dia jadi nabi. Cuma kan kalau diadu dengan Al-Quran, dengan sunnah, la nabiyya ba'di, barangkali beliau ngomong sebelum itu. Wallahu alam. Ya. Kalau mau dianggap makbul. Ada lagi pertanyaan? Halas? Udah ngebul ya? Dari jam 4, Masya Allah. Nah itulah ajaibnya. Kita kalau ngaji, ruh kita yang kena, udah 5 jam berasanya bentar. Walaupun gempor juga. Oke, ya betul. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mengatakan kuntu nabiyyan, aku adalah nabi. Wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Adam itu masih tanah dan air, jadi belum dicipta. Aku sudah jadi nabi, kata siapa? Siapa nama beliau saat itu? Itulah yang namanya Ahmad. Jadi bolak-balik kita nanti akan bahas itu. Inilah yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan rasul. Maka 'alan nabi qadiman azaliyan wa hadisan, semuanya qadim azali pada Allah, hadis pada malaikat dan kita. Apa namanya? Ahmad. Jadi maka salah satu sholawat yang dapat, yang diisyaratkan kepada kita, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wal mahdi khalifatillahil ahad. Intinya yang pertama, ya Ahad, salli ala Ahmad. Waktu zaman itu, zaman Rasulullah Nabi Muhammad udah jadi nabi, Adam belum ada. Tadi namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu adalah tajalli dari Ahad. Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Maka diistilahkan oleh ulama ahli hakikat, ana ahad bil mim. Tapi itu bukan hadis loh ya, itu istilah aja. Aku adalah ahad, tapi dengan mim. Tapi nggak boleh disebut dibaca, jangan dibaca, itu istilah aja. Maksudnya, aku adalah yang memancarkan nur kepada si Ahmad bila mim. Jadi, sang nabi di alam ruh itu bernama Ahmad. Kalau dalam bahasa hakikatnya, kata Rasulullah nih, ini bahasa hakikat ya, ini bukan hadis. Cuma untuk memahamkan kita hubungannya dengan Allah. Ana Ahmad bila mim. Gitu. Kok kata kuncinya mim ya? Makanya nanti ketika zuhur di akhir zaman, yang Nabiullah Adam ditegur oleh Allah, ya Adam, tahukah engkau siapa itu? Gak tahu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun dikasih tahu. Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis itu sahih menurut Imam Al-Hakim Tirmizi, didhaifkan yang lain.
maka saya berimam saja ke Imam Al-Hakim. Ya, beliau mengatakan ini sahih sanadnya. Kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, hai Adam. Berarti ada nur yang menjadi asbab Nabi Adam wujud. Apa itu? Nur Nabi Muhammad. Itulah kajian Nur Muhammad. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian bid'ah, hadisnya itu. Dan ayat surat An-Nur, nurun ala nur, ya itu juga. Ya, jadi kalau ada orang meragukan kajian Nur Muhammad karena dia nggak ngerti istinbatnya aja, kita husnuzon nama dia, atau mungkin dia khawatir terjebak apa-apa, ya sudah, berarti hak dia cuma segitu. Nggak mau lebih tahu. Kok malah yang ditampilkan hadis-hadis yang palsu? Kita juga tahu kok. Ya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kita tahu kok hadis itu dhaif, bahkan palsu. Laula nur Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis palsu itu. Tapi yang ini kan nggak palsu. Jangan dibawa rata, karena antum sudah nggak senang sama ilmu ini, terus antum mengatakan hadisnya maudhu. Apalagi orang udah gak senang sama Imam Al-Hakim karena meruatkan hadis-hadis sufiyah. Akhirnya mereka tuduh Imam Al-Hakim Syi'i, Rafidi, kebangetan gitu. Ya, terlalu fanatisme yang berlebihan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id yang dinukil oleh Imam Suyuti. Kadang-kadang orang mengkritisi seorang ulama itu karena beda faham, karena beda akidah. Mukhalafatul ara atau mukhalafatul aqidah, dan itu tidak diterima dalam Islam. Jadi tahzir yang begini nggak diterima. Jadi siapa namanya? Ahmad Muhammad, gitu ya. Berarti sebelumnya Ahad. Ahad siapa? Loh, duluan nama Ahad Pak Allah. Semua nama kan sebenarnya qadim. Tapi inti dari semua nama itu di Ahad. Maka kul huwallahu ahad. Itulah rahasianya kenapa kul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Karena kalau ditimbang di semua ayat dia jadi berat sepertiga. Itulah inti azali ada di sana semua. Jadi itu boleh disebut ayat azali lah gitu. Karena ada ahad itu. Sedangkan nama Allah itu diperkenalkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di dunia. Maka dibuktikan, direkam di Quran, kisah Nabi Musa, innani anallah. Hai Musa, akulah Allah. Sungguh akulah Allah. Berarti si aku ini siapa? Aku itu Ahad. Ahad itu siapa? Lanjutannya panjang. Ada lagi namanya, nama zat. Kalau Ahad itu nama sifat. Jadi ismu zat dalam ilmu hakikat berbeda dengan ismu zat dalam thariqat. Dalam thariqat, semua thariqat menganggap hari ini nama zat adalah Allah. Tapi dalam ilmu hakikat, Allah itu ismul azam. Nama yang agung atau ismul jalalah. Oke, bisa bedain. Tapi di thariqat disebut ismul zat. Ya, nggak apa-apa. Itu ijazah dari guru antum, pakai aja ya. Beda istilah. Dalam ilmu hakikat nama zat itu rahasia. Sebenarnya dia sudah banyak di Quran, antum aja yang lupa-lupa, kelewat karena nggak diberi jatah kan. Nanti ada saatnya dikasih jatahnya. Ya. Kalau sudah tahu nama zat, kita baru bisa tembus mengenal ma'rifatullah. Baru ruhnya berpulang kepada Allah sebelum tubuh ini kembali ke dasar. Baru nggak nanti ruhnya ya bolak-balik ke langit bumi, ya nggak bisa ke langit, nggak bisa ke bumi. Bukan gentayangan, tapi ngawang. Jadi ruh yang tidak mengenal nama Allah, nanti dia akan ngawang. Dia akan mencari siapa yang bisa ngajarin dia. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai masalah, tambah banyak masalahnya. Betul, secara fisik, orang yang bertubuh fisik, lega melihat yang sakit-sakitan, mati, ya. Tapi ruhnya kan kasihan. Ya.
Jadi jangan lagi antum berkonsep seperti orang-orang ahli zahir atau orang-orang yang falsafah materialism. Kalau orang mati selesai masalah, enggak, masih panjang.